Cara pijat stroke tidak bisa bicara. Jadi bagi Anda yang memiliki saudara, keluarga, ataupun teman yang mengalami stroke susah bicara, solusinya silakan ikuti pijat stroke susah bicara atau pijat stroke sulit bicara sesuai video ini. Untuk cara pemijatannya dan hasil yang maksimal, silakan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Anda pelajari, Anda praktekkan bagi yang berminat saja. Oke, supaya tidak berlama-lama, langsung saja disaksikan dalam video berikut ini. Sakit. Titik tersebut ketika dipijat langsung terhubung ke tenggorokan dan saluran pernapasan. Ya ngomongin gak apa-apa. Loro. Loro bilang. Loro. Mana titiknya? Ini titik saraf tenggorokan dan saluran pernapasan. Titik tersebut biasanya bermanfaat untuk mengatasi gangguan pada tenggorokan dan saluran pernapasan dan bisa juga sebagai titik pendukung untuk mengatasi susah bicara karena stroke. Tetapi titik kuncinya nanti berada di titik refleksi otak. Nanti kita saksikan dalam video berikut ini. Udah mulai ta? Aduh, kenapa ini? Sakit ya? Sakit. Ibu sakit, saya kepanasan ini. Padahal enggak punya kipas angin. Besar, ini kelenjar di bawah otak, ini otak kecil, ini wajib diambil kalau stroke. Kemudian kita memijat di bagian titik refleksi otak besar, kelenjar di bawah otak, dan otak kecil. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan gambar pada layar video ini. Ini wajib untuk orang yang stroke ya, karena itu stroke identik dengan bermasalah dengan otak seperti itu. Untuk caranya silahkan saksikan di video ini ya. Oke. Jangan pegang ini, kelenjar di bawah otak. Ini kendali semua organ tubuh manusia. Contohnya saya minum air, otak itu bekerja ini. Tahan ibu ya. Otak kecil di bawah. Biasanya kalau pendarahan di otak ini wajib diambil. Kalau kecampur gula ini sih. Ini mau ikutan. Kita juga bisa menggunakan jari jempol tangan yang ditekuk ataupun jari telunjuk tangan yang ditekuk untuk memijat titik refleksi otak, kelenjar di bawah otak, dan otak kecil tersebut sesuai gambar di video sebelumnya. Seperti itu ya. Kalau stroke sebelah kanan, utamakan di kaki sebelah kiri karena otak itu bentuknya silang, kecuali kelenjar di bawah otak dan otak kecil seperti itu. Tapi lebih baiknya kiri kanan, karena juga penting sekali untuk suplai oksigen dan darah ke otak sehingga nanti saraf motoriknya bisa normal atau pulih kembali dan bisa ngomong sesuai apa yang dikehendaki oleh yang stroke tersebut. Kemudian kita memijat di bagian pundak atau bahu bagian atas ini ya. Kita melemaskan otot-otot di bagian sini supaya nanti otot tersebut benar-benar lemas. Ini dipijat minimal 2-5 menit seperti itu. Lebih lama juga lebih bagus, disesuaikan situasi dan kondisi ya. Jangan sampai nanti terlalu lama nggak selesai jadinya ya. Untuk cara pemijatannya kurang lebih seperti video ini ya. Ini ibunya kesakitan soalnya otot di bagian sini tegang seperti itu. Jadi perlu kita lemaskan otot di bagian sini. Tapi dipijit jangan terlalu kuat ya. Ditekan dengan tekanan stabil dan dipijit dengan lembut, disesuaikan dengan kemampuan pasien. Seperti itu. Setelah menjadi bagian sini, kemudian kita memijat atau melemaskan
otot di bagian leher ini ya, dekat dengan otak belakang ini. Kita pijat seperti ini dari atas ke bawah, dan kita lemaskan atau kita lenturkan sampai ke bagian otot pundak atau bahu atas tersebut. Kita tarik ke bawah sampai di sini di lengan atas. Kemudian kita memijat di bagian kepala dan wajah serta di sekitarnya ya. Kita wali di bagian kepala, tepat di bagian depan kepala ini ya, pertengahan antara alis. Ini penting sekali juga kita merangsang titik tersebut atau memijit daerah kepala tersebut untuk melancarkan aliran darah ke otak serta suplai oksigen ke otak. Terus nanti kita juga memijit daerah wajah, hidung, dan sekitarnya ya. Kita melemaskan otot-otot yang kaku di bagian tersebut, sehingga nanti otot-otot tersebut bisa lemas atau lentur seperti itu. Ini penting sekali ya, kita memijat di bagian kepala dan wajah tersebut ya, supaya nanti otot-otot di bagian wajah bisa lemas seperti itu, dan saraf motorik yang bermasalah di bagian kepala karena mungkin ada sumbatan bisa teratasi perlahan-lahan ya, karena bisa memperlancar aliran darah ke otak serta suplai oksigen ke otak, sehingga nanti orang tersebut bisa merespon setiap apa yang ingin kita sampaikan kepada orang yang stroke tersebut. Mungkin itu untuk bicara ataupun mengangkat atau menggerakkan tangan dan kaki dan sebagainya seperti itu. Kita pijat seperti ini ya di bagian kepala, kita tekan-tekan, kita garuk-garuk seperti ini. Biasanya melakukan ini orang tersebut terasa lebih refresh, terasa lebih tenang gitu loh ya. Tutup mata ya. Kita juga memijat di bagian samping hidung, tepat di bagian otot bagian bawah dekat lubang hidung ini ya, di sampingnya ini. Terus kita tarik di bagian dagu ini, kita pijat seperti ini ya. Ikuti persis sesuai video ini supaya jangan salah pemijatan. Kita lemaskan juga otot di bagian sini ya, supaya nanti ibunya bisa lancar ngomong, karena otot-otot di bagian mulut, dagu, hidung, wajah atau muka itu sudah lemas gitu karena sudah dipijat ya. Kita tekan seperti ini dan kita tarik ke samping seperti ini. Ini ya. Ini kita pijat minimal 5-10 menit, lebih lama lebih baik seperti itu secara keseluruhan. Kita pijat juga di samping kepala dekat dengan ujung mata ya, samping mata ini. Ini juga untuk merelaksasi atau orang tersebut terasa tenang, fresh seperti itu ya. Kemudian kita ulangi dengan cara yang sama, kita pijat di bagian depan kepala antara kedua alis mata ini. Kita tarik ke belakang seperti ini ya. Kita tarik ke samping dan kita lemaskan otot di sekitar titik tersebut, dan kita putar-putar seperti ini ya. Terus kita garuk-garuk kepalanya sambil kita pencet-pencet seperti ini untuk merelaksasi otot-otot di bagian kepala tersebut ya, melancarkan aliran darah serta suplai oksigen ke otak. Biasanya orang tersebut terasa tenang, rileks seperti itu. Ini ya.